selamat pagi. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dan juga sebelum saya melakukan supervisi kelas Pak. Nah, jadi tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan percakapan praobservasi ini Pak sebagai percakapan awal agar lebih siap dan percaya diri Pak dalam memberikan pembelajaran yang baik bagi murid Pak. Nah, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Untuk pertanyaan pertama itu adalah apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mengerti dan memahami mengenai senam irama, dan selain mengerti dan memahami, mereka juga bisa mempraktikkan variasi-variasi dalam gerak senam irama sehingga mereka bisa menerapkan di pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Oke, berarti tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu adalah murid-murid itu dapat memahami ya Pak ya, dan juga mengerti tentang senam irama dan juga mempraktekkan variasi-variasi setiap senam irama ya Pak, gerakannya ya Pak ya. Oke, bagus. Lanjut ya Pak ya, untuk pertanyaan yang kedua adalah bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan? Adapun area pengembangan yang ingin saya capai, yang saya lakukan yaitu satu yaitu area pengembangan pengetahuan dan sikap. Ya, di area pengembangan pengetahuan tersebut, peserta didik saya ingin mereka mengetahui dan memahami pengertian dan variasi-variasi gerak senam irama, dan keterampilan mereka bisa mempraktikkan variasi-variasi gerak senam irama tersebut. Ya, seperti gerakan langkah, ayunan tangan, dan gerakan kombinasi seperti itu, Bu. Oke, berarti area pengembangannya itu terdiri dari dua ya Pak ya, pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak ya, dan sikap ya Pak. Dimana pengetahuan ini murid-murid itu dapat mengerti dan memahami tentang variasi gerakan-gerakan dari senam irama ya Pak ya, dan sedangkan keterampilan tadi murid-murid itu dapat mempraktekkan gerakan atau variasi-variasi gerakan senam irama tersebut ya Pak ya. Oke, kita lanjut ya Pak ya, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran Pak. Baik, rancangan yang ingin saya terapkan dalam pembelajaran yang saya sampaikan yaitu strategi pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa berdasarkan kesiapan siswa, pembelajaran siswa yang sosial dan emosional. Dan model pembelajaran yang saya terapkan yaitu PBL ya, atau Problem Based Learning, atau sering kita sebut yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dan metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, berarti untuk rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan itu strateginya yaitu Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, yang mana diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Lalu untuk model pembelajarannya Bapak akan melakukan yaitu pembelajaran berbasis masalah ya Pak ya, atau PBL, Problem Based Learning. Oke, dan lanjut untuk metodenya Bapak melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya Pak ya. Oke, lanjut ya Pak ya, bagaimana apa sih yang akan Bapak gunakan dalam media pembelajarannya nanti Pak? Baik. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan nanti di pembelajaran yaitu seperti Infocus, ya, Let's Speaker, video mengenai senam irama, dan slide tanpa. Berarti yang akan Bapak pergunakan untuk media pembelajaran yaitu Infocus tadi ya Pak ya, speaker, dan juga video dan slide tanpa ya Pak ya.
akan Bapak rancang. Iya. Oke baik Pak, sekarang kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk pertanyaan terakhir, kapan dan di hari apa dan juga di jam berapa akan Bapak lakukan pembelajaran tersebut Pak? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada tanggal 15 Januari nanti 2024, Oke. jam kedua seperti itu. Oh, jam kedua, 15 Januari ya Pak Iya. ya. Berarti Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut pada tanggal 15 Januari 2024, itu hari Senin ya Pak ya? Iya, Senin. Oke, hari Senin dan di jam kedua pembelajaran ya Pak Iya, ya? benar. Oke, jam kedua. Nah, baik. Itu mungkin saja yang saya tanyakan, pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Nah, jadi sampai di sini aja percakapan pra-observasi kita Pak. Baik. Saya harap Bapak dapat melakukan pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan keinginan Bapak ya, sesuai dengan tujuan Bapak. Baik Pak, kalau begitu sampai jumpa nanti ya Pak ya di tanggal 15 Januari 2024 di hari Senin di jam kedua pada dasar jam pelajaran ya Pak ya. Oke, terima kasih kalau begitu Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak. Oke. Semoga sehat ya Pak ya dan semoga Oke. lancar Amin. pembelajaran nanti di hari Senin. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Salam Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Semakin sehat, semakin sehat, semakin semangat. Alhamdulillah semua dalam keadaan semangat. Ya, dalam keadaan semangat mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Adil, ya. Mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan angkat cepat. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Mulai. Bismillah. Terima kasih Andra, boleh kembali. Baik, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu lagu Pancasila. Siapa yang bisa memimpin menyanyi lagu wajib hari ini? Ya boleh, silakan Viola. Tangannya ada ya.
meningkatkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Indonesia ya. Coba Bapak mau tes dulu, tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Oke baik, maka hari ini kita akan mulai pelajaran kita ya. Bapak hari ini mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Adik semua. Tidak hadir semua ya, berarti semua dalam keadaan semangat ya, dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bapak mau cek dulu ya. Bapak mau cek tepuk semangatnya sekali lagi. Ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke baik. Bapak mau lagi ya, mau melihat kesemangatan kalian, keseriusan kalian pada hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, Bapak mau bertanya kepada kalian, masih ingat tak materi kita yang minggu lalu? Apa materi kita yang minggu lalu? Senam lantai ya, senam lantai ya. Maka hari ini materi kita masih sama-sama adalah materi senam. Perbedaannya materi kita hari ini adalah senam irama ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, maka Bapak mau kita fokus terlebih dahulu ya. Kelas 1. Siap. Kelas 1. Siap. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Tunggu. Fokus. Oke baik, hari ini kita akan masuk materi ya. Sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Aktivitas apa di depan ini? Aktivitas olahraga. Ada olahraga apa saja? Ya, olahraga, senam dan lari ya. Bapak di sini sudah menampilkan gambar aktivitas gerak olahraga. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa manfaat berolahraga? Ya, boleh silakan Raisa. Iya, menyehatkan tubuh dan untuk membentuk otot. Selain itu ada lagi manfaat dari berolahraga. Iya, untuk meninggikan badan ya. Aktivitas olahraga merupakan aktivitas yang dapat menyehatkan tubuh, menjaga kebugaran tubuh, serta membentuk otot ya. Maka dari situ kita sudah melihat gambar aktivitas di depan, itu adalah aktivitas olahraga. Nah, kita masuk ke materi hari ini adalah senam irama ya. Dalam aktivitas senam irama kita bisa melakukan variasi gerak ya. Sebelum kita masuk penjelasan, Bapak ingin bertanya, pernahkah kalian melakukan senam irama? Di mana? Di sekolah dan di meja ya. Bapak bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat aktivitas senam irama? Di mana kalian pernah melihatnya? Di sekolah dan di lapangan olahraga meja ya. Ya, senam irama adalah aktivitas gerak yang meliputi gerak ayunan tangan, langkah, dan gerak kombinasi ya.
Gerak aktivitas irama itu adalah gerak variasi gerak yang diiringi oleh musik, ketukan, dan peluk. Itu merupakan senam irama. Tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Coba dulu baca biola. Dan mengintegrasi. Ya, maka itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini pada materi senam irama. Ya, yaitu yang pertama tadi Viola sudah membacanya. Yang pertama adalah memahami variasi gerak dasar. Ya, langkah dan ayunan lengan senam irama. Ya. Jadi nanti di materi kita hari ini kita akan memahami variasi dari gerak dasar senam irama, yaitu langkah dan ayunan tangan. Lalu yang kedua adalah kita mempraktikkan variasi gerak dasar, langkah tadi dan ayunan tangan dalam senam irama. Lalu yang ketiga di sini Bapak menuangkan, yaitu tujuan pembelajarannya mengembangkan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pada elemen gotong royong dan mandiri. Ya, itu artinya kalian akan bekerja sama, ya, gotong royong dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, lalu kalian akan mandiri, belajar secara mandiri, menciptakan variasi gerak dasar senam irama, yaitu gerakan ayunan tangan dan langkah kaki serta kombinasi. Ya, itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sudah paham untuk tujuan pembelajaran kita ini? Nah, maka karena sudah paham, maka kita lanjut. Kita akan mengamati, ya, melihat video senam irama. Dari video yang kita amati nanti, kalian akan tahu yang mana sih ayunan tangan, yang mana sih langkah kaki, ya, serta dikombinasi. Coba kita simak, kita lihat video berikut. Mari menari, menambahkan cita dari kreasi. Hidup sehat, lingkungan bersih, jaga kebersihan, tubuh jadi sehat. Mari menari, menambahkan cita dari kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, menambahkan cita dan mari beraksi. Secara lembut dengan cara membuka.
mengani kita sungguh-sungguh bersih. Bila sebarkan doa kita sungguh-sungguh bersih. Oke, baik, boleh duduk kembali. Ya. Nah, itu tadi adalah video senam irama. Itu merupakan gerakan dari senam irama, ya. Dari video yang sudah kita lihat tadi, yang sudah kalian praktikkan secara langsung, gerakan dari variasi gerak senam irama itu terdapat gerakan namanya langkah kaki, ya, dan ayunan kaki, ya. Ya, dari video yang sudah kita amati dan sudah kita praktikkan tadi itu terdapat yang namanya, coba dibaca semuanya, gerakan dari video tadi terdapat gerakan ayunan lengan. Tahukah kalian yang mana gerakan ayunan lengan? Nah, seperti ini tadi kan, 1, 4, 6, 7, 8, ya kan? Kalau punya seperti ini 1, 2, 4, 6, 7, 8, ya kan? Ada atau tidak yang seperti itu tadi? Ya. Lalu selain ada ayunan lengan, ada lagi tadi gerakan gerakan langkah kaki, ya. Kan tadi Bapak sudah bilang, lihat kakinya, langkah kakinya, ya kan? Ada nggak tadi langkah kakinya? Ada, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 2 kali dia ke kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Ada, ya kan? Ayunan lengan, ada langkah kaki. Lalu tadi kita sudah dikombinasi, ya. Ada gerakannya yang namanya adalah gerakan kombinasi, ya. Ya, gerakan dan langkah dan ayunan lengan, ya. Dikombinasi nanti bukan hanya dia langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tetapi dia dikombinasi dengan ayunan lengan, ya. Jadi itu ayunan lengan juga dia ada ayunan lengannya dikombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikombinasi antara langkah dan ayunan lengan, ya. Baik, maka Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok 1 adalah ada Arif, Viola, Jem, Habibi, ya. Kelompok 2 Agra, Ridu, Fardan, dan Sakti. Kelompok 2. Kelompok 3 ada Jiel, Raisa, Jeriko, Cindy. Ya, menjadi 3 kelompok. Baik, kelompoknya sudah terbentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maka nanti tugas per kelompok itu akan berbeda-beda, ya. Nanti kelompok 1 tugasnya akan menganalisis gerakan dalam senam irama, ya. Nanti kalian akan menganalisis
dari video sini nak, ya. Analisis dari video senam irama ini, ya. Gerakan-gerakan apa saja yang terdapat dalam video senam irama di video handphone, ya. Kalian analisis, lalu kalian catat terdapat gerakan apa saja yang ada, ya. Bisa kelompok 1? Bisa nak? Bisa, ya. Semangat kan? Semangat kan? Kelompok 2, kalian akan literasi, ya. Literasi dari video ini, ya. Melihat, ya, gerakan apa saja yang terdapat dalam video senam irama. Ya, bisa kelompok 2? Bisa kelompok 2? Semangat. Tadi adalah tugas kelompok 2. Lalu untuk kelompok 3, kalian nanti akan menciptakan hasil karya, yaitu gerakan senam irama, ya. Kalian pikirkan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian, gerakan apa saja ya nanti yang kita buat, yang kayak mana nih yang kita buat langkah kakinya, yang kayak mana nih ayunan tangannya kita buat seperti itu. Bisa? Lalu kita kombinasi, yang mana kita kombinasi ya kawan-kawan? Yang mana ya teman-teman yang kita akan kombinasi? Gitu sih, ya. Nanti kalian akan menciptakan, praktekkan ke depan. Bisa? Ya? Ke depan. Bisa? Kelompok 3 oke? Bisa? Hah? Nah, di kelompoknya nanti kelompok yang kemarin sendiri boleh, boleh. Yang penting kalian menciptakan gerakan seperti itu. Oke? Bisa menciptakan gerakannya? Semangat? Oke? Maka kita akan mulai. Ya, coba semua tugas kelompoknya dikerjakan dari sekarang.
Baik, diskusinya sudah selesai. Baik, kalian sudah diskusi dengan kelompok kalian, sudah menganalisis, sudah literasi, dan sudah mendiskusikan dengan kelompok menciptakan gerakan senam irama. Nah, maka kita mulai dari kelompok 1 dulu. Boleh kelompok 1 ke depan. Coba kalian paparkan, ya, coba kalian jelaskan hasil analisis dari kelompok kalian. Hasil catatannya bawah. Baik, kelompok 1 silakan ke depan. Ya, kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis mereka. Coba salah satu siapa yang mau membacakan? Ya, boleh, Viola. Tiba tangannya, kita perhatikan kelompok 1. Iya, itu tadi adalah hasil pemaparan dari kelompok 1. Mereka menganalisis, ya, dari video senam irama, dan mereka sudah memaparkan, menjelaskan. Mereka sudah melihat terdapat gerakan langkah dan ayunan tangan serta gerakan kombinasi, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali, terima kasih. Oke. Nah, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi adalah literasi, ya, melihat tayangan video dari YouTube. Nah, di sini sudah Bapak ada simpan video mereka. Ayo kelompok 2 boleh depan. Baik, kita lanjut untuk kelompok 2. Mereka akan literasi dari video YouTube, ya. Maka mereka akan melihat, ya, melihat gerakan senam irama. Bisa kelompok 2? Mari menari, menambahkan tidak mencari kreasi. Hidup sehat, itu kan bersih, jaga kebersihan, untuk jadi sehat. Mari menari, menambahkan tidak mencari kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan tegak, menambahkan tidak mencari beraksi. Gosok kedua adalah makanan secara lembut dengan arah membuka. Gosok kedua adalah makanan secara lembut dengan arah membuka. Gosok dengan kedua membuka secara bergantian. Gosok dengan kedua membuka secara bergantian. Dengan posisi saling mengunci, dan kedua kita secara bergantian. Dan kedua kita secara bergantian. Letakkan sejari bergerak kemudian gosok perlahan. Letakkan sejari bergerak kemudian gosok perlahan.
semuanya tangan di bawah air mengalir kita sungguh-sungguh bersih. Bila semuanya tangan di bawah air mengalir kita sungguh-sungguh bersih. Baik, itu tadi adalah penampilan dari aktivitas literasi kelompok dua. Mereka melihat, mencontohkan video yang ada di YouTube, ya, literasi. Ya, jadi mereka melihat gerakan-gerakan apa saja yang ada di video YouTube, ya. Maka kelompok dua sudah berhasil, ya, literasi, memperhatikan, mengamati dan memahami, ya, serta mencontohkan gerakan yang terdapat dalam video. Maka kita beri aplaus, kita beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Baik, kelompok dua. Terima kasih. Baik, kita lanjut untuk kelompok tiga. Kelompok tiga tadi tugasnya ngapain? Kelompok tiga menciptakan gerakan. Sudah diskusikan gerakan apa saja yang sudah mereka ciptakan? Sudah bisa? Bisa praktekkan depan? Semangat? Oke, boleh. Maka ini kita tutup ke sana, ya kan? Nanti mereka tak nengok. Maka mereka gerakan mereka masing-masing. Ayo kelompok tiga. Mereka akan menciptakan gerakan, nah. Kalian kan masih menganalisis literasi. Mereka menciptakan, ya, menciptakan sebuah gerakan senam irama. Udah tahu kan gerakan yang mana yang mau dibuat? Kelompok tiga sudah tahu kan? Oke, kita mulai, bisa? Udah semangat? Sudah tahu gerakan yang mana akan dibuat? Sudah? Oke, kita mulai. Ayo. Mereka lihat nih. Mari menari, tenang berkasih tangan cari kreasi. Hidup sehat, hitungan bersih, dapat kebersihan, tubuh jadi sehat. Mari menari, tenang berkasih tangan cari kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tenang berkasih tangan mari beraksi. Gosok kedua adalah pakaian secara lembut dengan arah membuka. Gosok kedua adalah pakaian secara lembut dengan arah membuka. Gosok dan gosok dan kedua menggunakan secara bergantian. Gosok dan gosok dan kedua menggunakan secara bergantian.
saya menciptakan produk sebuah gerakan senam irama. Boleh tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Terima kasih. Baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah senam irama terdapat berbagai gerakan-gerakan, langkah, ayunan tangan serta kombinasi. Selain itu, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Boleh Viola, silakan. Iya, jadi dalam kegiatan senam irama itu tadi terdapat gerakan langkah kaki, ayunan tangan, serta gerakan kombinasi. Maka itu adalah aktivitas senam irama. Maka dari situ kalian sudah bisa ya menganalisis, literasi, serta menciptakan sebuah gerakan. Maka dari situ Bapak harap kalian sudah memahami dari materi-materi kita hari ini. Maka pelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa bawa doa ke depan? Ya boleh Andra, cepat. Terima kasih Andra, boleh kembali. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Maka Bapak ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah, saya mudah-mudahan sehat. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, baik di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak nih terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan, dengan tujuannya itu yaitu mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses observasi ataupun proses pembelajaran yang telah berlangsung tadi Pak? Perasaan saya setelah kegiatan observasi pembelajaran yang telah berlangsung, saya merasa grogi, deg-degan karena baru kali ini kami diobservasi secara langsung, maka saya agak grogi karena deg-degan seperti itu. Oke, berarti Bapaknya ada sedikit grogi ya Pak ya, karena saya observasi beberapa tadi ya Pak ya. Iya. Lalu untuk yang pertanyaan selanjutnya ini bisa Bapak ceritakan kembali nih tentang area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas tadi, dan juga langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan apa saja yang Bapak lakukan pada proses pembelajaran tadi. Nah, baik, adapun area pengembangan yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran tersebut adalah pengetahuan yang harus mereka ketahui dengan gerakan senam irama, dan keterampilan juga peserta didik harus bisa mempraktikkan macam-macam gerakan senam irama seperti itu. Dan langkah-langkah saya lakukan itu adalah membuat perangkat pembelajaran seperti itu. Oke, berarti untuk area pengembangannya tadi itu ada pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak ya, di mana pengetahuan tadi siswa itu memahami ya tentang gerakan senam irama tersebut ya Pak ya, sedangkan keterampilan tadi siswa itu mempraktekkan ya Pak ya gerakan senam irama. Dan untuk tahapan-tahapannya tadi Bapak telah membuat perangkat
pembelajaran. Oke. Lalu menurut Bapak nih sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum, Pak? Area pengembangan yang sudah saya sampaikan yaitu yang saya sebutkan sebelumnya adalah pengetahuan dan keterampilan tadi. Jadi peserta didik itu sudah mampu memahami, ya. Selain mampu memahami, juga mereka mampu mempraktikkan pengertian dari senam irama serta bisa mempraktikkan gerakan langkah, ayunan tangan serta gerakan kombinasi dalam senam irama tersebut, sehingga mereka memang benar-benar mengetahui, selain mengetahui juga bisa mempraktikkan, ya, gerak-gerak senam irama tersebut. Berarti untuk area pengembangan tadi sudah berhasil ya, Pak, ya? Di mana siswa tadi juga sudah memahami pengertian dari gerak-gerak dalam senam irama ya, Pak, ya, seperti gerakan ayunan tangan, langkah kaki dan juga kombinasi juga bisa mempraktekkannya. Oke, bagus sekali ya, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa sih kekurangan ataupun mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Adapun kendala yang saya hadapi ataupun kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut, ada salah satu peserta didik kurang semangat, kurang antusias mengikuti pembelajaran dengan saya, dan langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi peserta didik tersebut, saya akan mengambil perhatian peserta didik tersebut dengan memberikan game ataupun ice breaking, sehingga perhatian bukan hanya salah satu peserta didik yang kurang semangat tadi, namun seluruhnya pun akan fokus terhadap pembelajaran ataupun arahan yang saya sampaikan, sehingga saya akan bisa menyampaikan ke semua peserta didik dengan baik dan mereka memahami dan semangat untuk melakukan gerakan-gerakan senam irama tersebut. Oke, kendala Bapak tadi beberapa siswa itu kurang semangat atau antusias dalam belajar ya, Pak, ya. Jadi untuk rencana itu rencana Bapak tadi ya, di mana Bapak akan menyisipkan atau memberikan ice breaking ya di sela-sela pembelajaran ya, Pak, ya. Oke, jadi saya mau bertanya nih sebelumnya, kira-kira apa sih hal yang bisa terjadi, Pak? Mungkin gaya mengajar atau minat belajar peserta didik ini bermacam-macam atau berbeda-beda. Mungkin ada peserta didik yang suka gaya mengajar audiovisual atau menggunakan video, gambar ataupun gaya mengajar lainnya. Maka itu mungkin kendala dari mereka kurang meminati pembelajaran yang saya sampaikan. Maka dari situ saya akan memperbaikinya, saya akan mencari solusi-solusinya sehingga semua peserta didik itu semangat atau antusias mengikuti pembelajaran dengan saya, seperti itu. Jadi karena gaya belajar dari murid-murid tersebut berbeda-beda ya, Pak, ya. Ada yang visual, bukan juga kan visual, auditori ataupun kinestetik ya. Dan juga rencana Bapak tadi, Bapak akan memperbaiki ya, Pak, ya, dan mencari solusi-solusinya ya, Pak, ya, untuk permasalahan yang Bapak hadapi tadi. Nah, baik, lalu kira-kira kapan nih Bapak melakukan perubahan dengan rencana yang telah Bapak sebutkan tadi, Pak? Adapun saya akan melakukan perubahan di rencana yang sudah saya lakukan di pertemuan selanjutnya dengan tahap-tahap yang sudah saya tentukan dan gaya mengajar yang memang diminati oleh seluruh peserta didik, sehingga materi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh seluruh peserta didik saya, seperti itu. Nanti kira-kira kapan, Pak? Secepatnya, Pak? Secepatnya. Tidak waktu dekat ini, Pak, ya. Nah, oke, baik. Nah, berarti saya akan tunggu nih cerita-cerita dari Bapak. Apakah bisa terrealisasi atau tidak rencana yang telah Bapak rancang tadi ya waktu pertama. Nah, mungkin untuk sampai di sini aja ya, Pak, percakapan hasil observasi kita. Saya harap semoga Bapak dapat merealisasikan, dapat menerapkan rencana atau
ya Pak. Sama-sama. Ya. Semoga sukses selalu Pak.